Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Setelah aku ingat-ingat, waktu masih kecil banyak banget dari teman-temanku yang suka menyimpan boneka di rumahnya. Mulai dari boneka karakter kartun, Barbie, hingga boneka robot. Kalau kamu gimana? Di kamarmu ada boneka apa aja nih? Komen ya di bawah, aku pingin tahu boneka koleksi kamu. Ternyata nih, ada beberapa hal mistis yang bisa terjadi apabila kita terlalu dekat dan memanusiakan boneka-boneka tersebut. Wah, serem banget ya. Karena ada banyak orang di luar sana yang sering diganggu oleh boneka berhantu. Padahal saat mereka beli, bonekanya tuh normal-normal aja. Pas malam, bonekanya bisa gerak dong. Di video kali ini, Elprana akan membahas 5 boneka berhantu yang pernah meneror pemiliknya. Aku ingatkan terlebih dahulu ya, kalau apa yang Elprana jelaskan di sini murni berdasarkan analisis pribadi dan juga rumor-rumor yang beredar di internet. Jadi, aku serahkan sepenuhnya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. Boneka pertama, ada boneka Upin dan Ipin. Kamu pasti tahu banget kan dengan karakter film kartun bernama Upin Ipin ini. Mereka adalah saudara kembar lucu yang hidup di sebuah desa Malaysia. Karena sangat terkenal di Asia Tenggara, banyak banget tuh pedagang yang ngejual boneka karakter Upin dan Ipin. Beberapa tahun yang lalu, ada sebuah kesaksian mengerikan dari anonim tak dikenal yang membagikan pengalamannya di sebuah forum internet. Saat itu, dia membelikan adiknya sepasang boneka Upin Ipin. Setelah diterima, adik ini tuh beneran suka banget karena kebetulan dia juga nonton kartun Upin Ipin setiap sore. Dia memajangnya di kamar, ngajakin boneka ini tidur. Bahkan boneka Upin Ipin ini juga diajakin ngomong pas main. Nah, yang serem nih, pas semua orang sedang beraktivitas, mendadak adik orang ini tuh menjerit dari dalam kamar. Pas ditengok, anak ini menangis sambil menunjuk-nunjuk ke arah boneka Upin dan Ipin itu. Sejak saat itu, adiknya sama sekali tidak mau menyentuh boneka tersebut. Bahkan beneran gak mau kedua benda ini ada di dalam kamarnya. Pas ditanyain, ternyata dia mengaku kalau kedua boneka itu pernah ngajakin adiknya ini ngomong kayak ngeluarin suara gitu. Ya ampun, merinding banget. Gak lama kemudian, orang ini langsung membawa boneka Upin Ipin keluar dan dibakar saat itu juga. Mungkin karena adiknya sering ngajak ngomong bonekanya kali ya. Karena itu benda yang cukup menyerupai manusia, akhirnya ada setan yang merasuki boneka itu agar dapat berteman dengan si Adi. Ya ampun, serem banget. Yang kedua, ada boneka berekspresi aneh. Pada tahun 1970, sebuah perusahaan mainan milik Amerika merilis boneka baru bernama Saucy. Di tahun sekarang, boneka Saucy ini tuh diburu untuk dijadikan sebagai koleksi. Nah, ada tuh seorang pria dari luar negeri bernama Brian membeli boneka Saucy dari pasar gelap untuk dipajang di rumahnya. Pas Brian lagi nonton TV di ruang tengah, tiba-tiba dia mendengar ada suara siulan anak kecil bernyanyi gitu. Dan suaranya tuh berasal dari dalam lemari tempat boneka Saucy ini diletakkan. Pas dicek, ya ampun, boneka ini berekspresi dengan sangat aneh. Alhasil langsung ditinggal begitu aja. Pas balik, ekspresi dari boneka ini berubah lagi dong. Karena makin curiga, Brian langsung menaruh CCTV tepat di depan lemari. Dan ini rekaman yang dia dapat. Tenang aja, gak ada jump scare-nya kok. Gila, matanya bisa gerak sendiri. Ya ampun, ini beneran
beneran boneka berhantu karena secara tiba-tiba posisi dan ekspresinya berubah begitu aja. Yang ketiga, ada boneka Mary. Ceritanya tuh seorang YouTuber dari Amerika lagi berkolaborasi bareng nih untuk ngevlog supernatural di sebuah rumah kolektor boneka gitu. Mereka berusaha merekam fenomena mistis tentang proses komunikasi manusia dengan hantu melalui perantara boneka. Saat itu, ada beberapa boneka yang diletakkan di atas meja. Salah satunya boneka Mary yang bergaun putih itu. Si paranormal menaruh semacam kotak hitam bernama Spirit Box untuk memancing hantunya keluar. Spirit Box tuh kayak alat dengan gelombang radio yang bisa munculin suara-suara aneh. Suara ini dihasilkan dari energi negatif di sekeliling Spirit Box itu. Setelah proses ini direkam, mendadak kepala boneka di Mary ini bergerak dong. Emang gak gitu kelihatan karena geraknya dikit banget. Tapi yang jelas boneka itu merespon interaksi hantu yang ada di lokasi itu. Kayak gini nih rekamannya. But it gets even creepier. Ya ampun, beneran gerak dong kepalanya. Kayak noleh gitu. Kira-kira ini mikir apa ya bonekanya? Jangan-jangan dia berencana untuk membunuh orang yang melihatnya lagi. Yang keempat, ada boneka composition. Jadi di awal tahun 1900-an, boneka tuh diproduksi dari campuran lem dan serbuk kayu. Campuran inilah yang dianggap sebagai composition. Terus berkembang deh hingga sekarang dibuat dari plastik dan banyak material lain. Nah, karena composition udah nggak dipakai lagi, alhasil boneka zaman dulu semakin langka dan diburu dengan harga yang sangat mahal untuk dikoleksi. Di internet ada sebuah video yang diunggah oleh anonimus tak dikenal yang bercerita mengenai boneka composition dengan gerakan yang sangat mengerikan. Boneka ini memiliki figur seperti bayi tanpa rambut dan umumnya dimainkan dengan cara digendong, diberikan pakaian seolah-olah kita merawat seorang adik bayi. Nah, pas boneka composition ini habis dimandikan, boneka ini tuh tiba-tiba bergerak sendiri. Tangannya kayak goyang-goyang gitu, seolah-olah ingin digendong. Astaga, ngeri banget. Terlihat matanya melirik ke arah kamera dengan wajah hijau yang menyeramkan. Kalau aku tahu ada boneka kayak gini sih, fix banget bakal aku bakar di belakang rumah. Dan yang terakhir, boneka ini dipercaya sudah berumur 100 tahun lamanya. Ditemukan di sebuah rumah yang baru aja dibeli oleh sepasang suami istri. Tidak diketahui siapa namanya dan dari mana mereka berasal. Yang jelas, semenjak mereka pindah ke rumah baru itu, banyak sekali hal-hal aneh terjadi. Seperti barang-barang yang tiba-tiba menghilang, atau mungkin suara langkah kaki di ruang tengah saat malam hari. Yang aneh adalah posisi boneka yang mereka temukan ini sering berpindah-pindah saat malam hari. Karena penasaran, mereka mencoba untuk memasang kamera tepat di depan boneka. Dan kalian tahu? Ya ampun, gila! Boneka ini gerak-gerak sendiri dong. Beneran boneka yang bisa menggerakkan badannya gitu. Astaga, serem banget. Hingga sekarang, misteri mengenai boneka ini tidak terpecahkan. Apakah sudah dibuang oleh pemiliknya? Atau mungkin boneka ini sudah dimuseumkan? Ya, inilah beberapa boneka menyeramkan yang dipercaya sangat berhantu. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu berani mengajak boneka-boneka itu bermain di dalam kamar?
Apa nih yang akan kamu lakukan apabila boneka di rumahmu berhantu? Coba komen di bawah. Aku pengen tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan ya buat kirim ke email aks.elbrana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.